Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua. Salawat serta salam kita sampaikan pada teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, pada kali ini kita akan coba untuk kemudian melanjutkan pembelajaran terkait dengan sistem pengendali elektronika dan juga sistem pengendali robotik. Sebagaimana di awal disampaikan, kita akan fokus kepada sistem pengendalinya itu adalah PLC dan outputnya berupa perlengkapan permesinan yang memang secara garis besar output yang bergerak itu ya sistem robotik itu sendiri. Sehingga setiap pembelajaran sistem pengendali elektronika dan sistem pengendali robotik itu akan senantiasa berdampingan pada pelajaran saya. Terakhir kemarin Anda belajar tentang merakit atau memasang hardware dari sebuah PLC Omron, kalau tidak salah E20. Kemudian outputnya 1 dan inputnya 1. Outputnya berupa lampu, inputnya berupa satu buah push button ya, dengan alamat masing-masing 0000, 00 input dan 00 output. Oke, hari ini kita akan coba untuk kemudian belajar memahami sistem pengendalinya. Kita langsung masuk ke CX Programmer ya. Buka CX Programmernya, kemudian file new ya. New, kemudian karena kita menggunakan CP1E maka pilih CP1E. Jangan lupa kita sesuaikan E20 ya. 20 ini menunjukkan input output. Kita bisa melihat tipe dari PLC itu pada plat name. Setiap permesinan atau perangkat elektronika, bagaimana cara memperlakukannya senantiasa ada dalam nameplate. Bisa kita baca itu, ada yang E20, ada yang N20 gitu. Di sekolah kita ada hanya memiliki untuk kebutuhan praktikum siswa itu E20 dan N20. Karena sesuai dengan yang kemarin video yang di-share, kita menggunakan E20 gitu ya. Kita klik OK. Ini untuk menghubungkan, untuk mengkomunikasikan antara laptop dengan PLC-nya, kita menggunakan USB. Oke, klik. Sebagaimana kemarin, satu buah input, satu buah output. Ini wilayah untuk input, ini output. Oke ya. Jadi kita hari ini membahas fokus kepada instalasi hardware yang sudah dibuat kemarin atau yang sudah ditunjukkan dalam video YouTube kemarin. Ini untuk NO, ini untuk NC, ini untuk OR, logika OR itu ya, di bawahnya pengunci NO, dan ini untuk pengunci NC. Ini untuk menghubungkan kalau nanti ada celah yang memang harus diisi. Kemudian ini coil output, ini close. Jadi logika OR dari output. Ini untuk timer bisa, untuk counter bisa, dan untuk lain sebagainya. Ini kita akan belajar nanti, ada sesi tersendiri. Oke, kita langsung input, kita drag ke sini ya. Klik, kita drag ke sini. Karena inputnya 00, maka 00 ini adalah alamat input ya. 000 ini alamat untuk port yang kita gunakan, yaitu 00. Misalnya kita gunakan sebagai on ya, on. Oke. Pastikan muncul huruf I ya, agar input yang input yang ada di software dengan input yang ada di hardware itu terjalin komunikasi gitu ya. Jadi ada komunikasi. Kemudian dikasih output pun sama. Tapi karena dia output, maka alamat awalnya adalah 10 gitu. 10, kemudian 000. Ini sesuai dengan hardware yang kemarin dibuat atau diperlihatkan dalam YouTube. Kita kemudian OK. Kita katakan ini lampu. Perhatikan ya. Muncul huruf Q. Q ini berarti dia outputnya dikeluarkan. Tapi kalau Anda menggunakan seperti ini, misalnya ada satu buah input ya, satu buah input 000001 untuk berbeda. Out 2 misalnya, input 2 misalnya in 2, input 2 maksudnya ya.
kemudian Anda keluarkan dengan 1 0 0. Sorry, saya tidak mengawali dengan 1 tapi mengawali dengan 2 0 0 0 0. Saya oke. Bantu, saya kasih bantu misalnya. Dia tidak muncul huruf Q. Di outputnya dia tidak muncul huruf Q. Artinya ini bekerja ya, secara software dia bekerja, tapi di portnya itu tidak memiliki alamat. Sehingga untuk menyalakan lampu tidak bisa, menyalakan relay tidak bisa. Dia hanya untuk membantu. Tapi ketika dia dimasukkan dalam program, dia bekerja. Sifatnya untuk membantu. Misalnya ada relay, dalam bahasa pemrogramannya ada relay yang digunakan untuk membantu relay lain supaya tetap bekerja misalnya. Relay yang itu tidak perlu dikeluarkan, relay yang untuk membantu itu. Hanya untuk membantu saja supaya relay yang dikeluarkan itu bekerja. Nanti kita akan bahas. Ketika disimulasikan, dua-duanya akan bekerja. Misalnya simulasi, klik simulasi, kemudian log online. Ya. Saya kasih logika 1. Ya. Dia akan nyala. Jadi kalau dia nyala hijau, berarti dia nyala. Ingat bahwasanya push button itu ketika ditekan, dia akan ketika ditekan dia berubah dari keadaan NO menjadi terhubung, dari keadaan NC menjadi terbuka. Itu push button, karakteristiknya begitu itu ya. Sama di PLC juga begitu. Maka ketika dia dikasih logika 0, dikasih logika 1, dia akan kembali lagi ke logika 0, akan memutus kembali. Ya, ini juga sama. Klik 2 kali, track dia akan bekerja. Tetap terhubung, nyala itu. Tapi tidak ada output yang dikeluarkan. Hardware-nya nggak ada itu. Hanya ada software-nya doang gitu. Itulah sederhananya. Dia akan kembali ke logika 0. Sama bekerja dua-duanya di dalam software, tapi tidak yang satu ada hardware-nya gitu ya. Ada lampu betulannya ada nyala gitu. Tapi yang satu tidak ada hardware-nya gitu. Nah, anak-anak yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam prinsip-prinsip PLC ya, karena tadi ini dihapus karena tadi dia sifatnya push button itu kalau ditekan dari NO dia akan terhubung, dari NC akan terputus. Maka biasanya itu dikasih pengunci. Kita drag yang ini. Oke. Supaya ketika ditekan ini tetap nyala itu ya. Karena maksud dari NO ini adalah miliknya ini, maka alamatnya kita samakan 10000. Ya, ingat bahasa atau diagram kendali yang biasa kita gunakan pada perakitan motor listrik berbasis relay. Ini lampu, dia minta konfirmasi sama nggak? Sama, kalau sama oke. Ketika disimulasikan, ya, simulasi work online, ya, kemudian saya klik sini, kasih logika 1, oke, dia akan nyala, dia akan kembali ke logika 0. Push button itu karakteristik begitu, dia akan tetap menyala. Cara mematikannya ya harus dipasang push button NC di sini. Nah, ketika kita memasang push button NC, ini tidak bisa diprogram dalam keadaan work online, maka di out dulu, kita pasang NC sini. Ya. Maka berarti di hardware itu juga harus dipasang NC. Saya akan agak jauhkan. Di hardware juga harus dipasang satu buah push button. Sorry, saya ralat, bukan NC. Boleh NO, boleh NC. Itu uniknya menggunakan PLC itu ya. Saya kasih alamat dulu. Nanti saya jelaskan. Ini 01 misalnya. Off. Saya kasih dia off saja. Sorry. Off misalnya. Kita simulasikan dulu ya sebelum saya jelaskan. Kalau hardware-nya sudah ada 2 push button, jadi kan ini nyala, cara meng-off-kannya kasih logika 1. Yang dimaksud dengan logika 1, ya, ini NC kan terhubung ya. Yang dimaksud dengan logika 1, dikasih logika 1 adalah pada hardware-nya atau pada PLC-nya alamat 00 ini, port 00 input itu dikasih tegangan 24 volt. Itu logika 1 maksudnya. Makanya PLC yang kita gunakan banyaknya adalah PLC yang kita gunakan di sekolah itu dia PLC digital. Jadi dia hanya mengenal 1
dan 0, terhubung atau tidak begitu. Ya. Kalau dia dikasih tegangan 24 volt, maka NO ini akan terhubung. Sebaliknya, kalau dia diberikan tegangan di sini 24 volt pada port 01 input, maka ini akan terputus. Itu ya. Perhatikan. Jika diberikan tegangan pada port 00 sebesar 24 volt atau diberi logika 1 ya, maksudnya logika 1 yang saya maksudkan adalah diberi tegangan 24 volt. Karena yang input di kita 24 volt di sini, maka yang dia NO dia akan terhubung. Sebaliknya yang NC jika diberikan tegangan 24 volt ya, atau diberi logika 1, maka ini akan terputus. Sehingga, perhatikan bahasanya, kalau Anda menggunakan hardware benerannya atau PLC atau push button yang betulnya itu adalah push button berupa push button NC, maka pada saat dia diberikan tegangan, pada saat di-on-kan, ya, power supply-nya, di-on-kan PLC-nya, karena hardware-nya NC, maka dia tidak akan hijau begini. Kenapa? Karena hardware-nya NC itu sudah diberikan tegangan. Seharusnya sebelum diberikan tegangan, seharusnya pada saat standby, gitu. Ulangi ya, seharusnya pada saat awal ini kondisi ini seperti ini. Gitu. Pada saat di-on-kan, kondisinya seperti ini. NC terhubung, NO terputus. Nih lihat, ini tidak ada hijau, ini hijau. Tapi karena hardware-nya menggunakan NC, hardware-nya ya, push button benerannya menggunakan yang NC, maka si port 01 itu sudah mempunyai tegangan, karena sudah masuk tegangannya 24 volt. Ya, karena dia sudah masuk tegangan 24 volt, maka pada saat yang bersamaan, dia sudah berlogika 1, terputus artinya itu. Dia terputus artinya. Kenapa terputus? Karena si port 01 itu sudah dapat tegangan. Dari mana? Dari push button yang NC. Maka sebaiknya kalau Anda mengawali pembelajaran PLC agar bahasa logikanya sesuai dengan diagram sistem kendali yang biasa kita gunakan, sebaiknya Anda menggunakan semua inputnya berupa NO. Agar gambarnya tetap begini. Tapi kalau Anda inputnya ini menggunakan NC, ya, push buttonnya menggunakan NC, push button ingat loh ya, push button aslinya, bendanya menggunakan NC, maka logika ini harus dibalik. Gitu. Tidak lagi berupa NC, tapi menggunakan NO. Sorry, kita timpa, bisa pakai timpa biasanya. Sorry, karena dia masih disimulasi ya, nggak bisa diedit. Kita timpa ini. Nah, gambar jadi begini. Perhatikan ya. Kalau push buttonnya menggunakan NC, yang ini, ya, maka logika pada gambar pemrograman itu dibalik. Jadi menggunakan NO untuk off-nya. Pun sebaliknya dengan ini gitu. Pak, saya nggak punya push button NO, semuanya NC. Nggak apa-apa. Di in-nya atau di inputnya, hardware-nya itu menggunakan NC. Tapi ini harus dibalik logikanya. Jadi, normally close. Kenapa? Karena prinsipnya, untuk membuat ini bekerja, ya, di port harus ada tegangan 24 volt atau logika 1. Untuk membuat ini bekerja, di port harus membuat tegangan 24 volt atau logika 1. Itu ya prinsipnya. Mudah-mudahan seiring dengan waktu kita akan coba bahas lebih banyak dan video ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih, selamat belajar. Nanti tugasnya akan saya share di WhatsApp group dan juga di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.